Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Bang di channel Hasik di Balik Kisah. Gua masih ditemani dengan Mr. DT. Gimana Bang DT, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita tos dulu dong. Oh gini tosnya. Oke. Baru ya, kemarin belum. Oke, Bang DT, hari ini kita bakal melakukan pembahasan nih Bang DT. Kemarin kan kita udah ngebahas isekai. Tentang gerbang menuju ke dunia lain. Iya. Tapi tajuk pada kesempatan ini, gua dan Bang DT ini bakal ngebahas kisah mistis di masa kecil. Seru tuh kayaknya. Seru ya? Seru. Jadi Bang DT kan selama kita perjalanan hidup pasti kan entah kita masih kecil, remaja itu kan mungkin terselip kisah-kisah mistis. Seperti itu. Kalau dari Bang DT ada nggak cerita mistis atau horor gitu yang Bang DT alami sendiri? Ini masa lalu ya? Ini masa lalunya berapa lama nih? 10 tahun, 20? Kalau itu setelah Bang DT. Iya, ya namanya kita umur baru 20-an sih ya. Gitu jadi ya? belum lama-lama banget gitu 20, maksudnya. 20 apa sih? Ya, apa kayak gitu. Ya, emang itu yang kita mau obrolin hari ini. Iya. Jadi kita mau obrolin itu kisah mistis di masa lalu. Oke teman-teman semua, pada episode kali ini gua dan Bang DT bakal ngebahas tentang kisah mistis di masa kecil. Gimana Bang DT? Punya nggak pengalaman kisah mistis di masa kecil? Ketika Bang DT mungkin di masa kecil atau masa-masa remaja seperti itu Bang DT. Mungkin punya kisahnya, bisa kita bagi dengan teman-teman. Cerita masa kecil, apalagi masa remaja, itu seru tuh, apalagi masa remaja. Jadi kita Bang dulu zaman masih tahun 2000-an awal, itu masa-masa remaja. Milenium Iya, ya. ya milenium bener, baju mengkilap tuh. Iya kan? Iya, metalik kan. Itu cringe, tapi seru sih. Lagu-lagunya ya kan, Salon Seven. Yoi. Terus nanti copyright kan? iya, Melly Guslau. Yoi. Bandnya kan. Ada apa dah? Iya. Ya kan? Nih, jadi cerita mistis. Nah, jadi kita dulu banyak menghabiskan waktu itu emang ngumpul bareng. Jadi nggak ada tuh kita janjian pakai chat, belum ada. Jadi kita punya waktu-waktu tersendiri buat datang ngumpul di tongkrongan. Dan kebetulan waktu itu kita suka nongkrong itu di belakang musola. Sekarang udah jadi masjid tuh musolanya. Belakang musola tuh ada lahan kosong, di situ banyak tumpukan puing, pojokan tuh ada ini Bang pohon pisang. Jadi kayak ada serumpun gitu pohon pisang. Itu persis sebelahnya buat naruh. Pohon pisang gua agak tinggi ya. Kalau serumpun kan kecil dong. Kagak lah, serumpun itu maksudnya sekumpulan. Oh, sekumpulan. Iya. Lu kan tahu kalau pisang itu dia kembang biaknya itu kan cepet tuh. Iya. Nah, di sebelah pohon pisang itu yang mana konon jangan dibalik. Tuh, kalau pohon pisang tuh biasanya sering ada gitu kan. Apa? Ada jantungnya. Iya, maksudnya sesuatu yang menyerupai gedebong tapi bisa nyelinguk. Itulah gitu pokoknya. Ya. Oke. Persis di sebelah situ itu memang tempat buat naruh keranda. Kan biasanya kalau musola atau masjid itu kan pasti mereka memang punya perangkat penyelenggaraan jenazah tuh. Yeah. Itu keranda ditaruh di situ. Kita itu dulu sering kalau lagi malam minggu begadang main di situ. Ntar kita main game apa gitu, yang kalah lo ke pojok pegang keranda, kita liatin dari sini gitu tuh mainnya. Serem juga ya. Tapi seru. Seru. Adrenalin pasti memuncak tuh ya. Ntar pasti temen bilang gini, iya gue pegang tapi jangan ditinggalin ya. Karena seringnya dia baru jalan setengah jalan, udah mau deket kita kabur gitu kan. Nah, pada saat begadang, wah biasa kalau jam-jam begadang 12:30 tuh mulai ngantuk. Kita cari kegiatan tuh biar kagak dinyamukin. Ini udah emang begadang nih. Begadang. Posisinya. Umur-umur segitu masih kuat-kuatnya tuh ya. Lagi seneng-senengnya. Seneng-senengnya. Dikata sama orang tua juga kagak boleh. Tetap kita. Bangor berarti lo ya.
Jangan ditiru ya. Buat remaja-remaja, begadang boleh saja kalau ada Manfaatnya. iya, Sip malam. iya. Nah, balik. Jam 1:30 tuh udah mulai ngantuk tuh biasanya. Udah nothing to do gitu, udah capek. Ketawa ketiwi, main gitar. Udah kita cari kegiatan biar nggak ngantuk. Kita beli gorengan. Jadi ada tuh di depan mungkin kurang lebih sekitar 2 kiloan. Itu ada warkop tuh 24 jam. Oke. Nah, kita beli gorengan biasanya ntar cocol pakai saus tuh. Enak tuh. Ayo, sepeda. Waktu itu motor tuh masih jadi barang mewah. Iya. Sepeda, boncengan kita berdua. Ayo, biasa boncengan nih, tahu Bang Di yang kita di belakang, teman kita yang nyetir, kita yang ngejot belakang pegang Oh, tuh. tahu gua. Jadi temen lu di ini kan, di apa? Sandal depan. Bukan saddle, apa namanya? Batangan bukan? Enggak, Kalau itu zaman emang gua kecil nih, batangan coy begini coy. oh, enggak. Ini Nah. kebetulan apa sepedanya tuh sepeda cewek. Oh, Ada keranjang. Ada boncengan di belakang. Apa kumbang gitu. Iya, Tapi betul. bukan Iya. kumbang modern. Iya. Nah, teman di saddle depan, dia megang kemudi, kita di belakang genjot. Itu di tengah perjalanan tuh jalan sepi banget, gelap dan suasana udara tuh sejuk. Kita ibaratnya apa namanya ngontel tuh ya, ngayuh sekitar 2 kiloan. Dari kejauhan itu jalanan gede, jalanan aspal. Dari kejauhan lah itu ada kayaknya sih ibu-ibu muda. Karena siluet gitu. Jelas gak tuh ibu-ibu? Jelas. Karena kan lampu jalan. Ini pohon-pohonan. Ini jalan gede nih aspal nih. Nah, dari lampu jalan itu kelihatan tuh orang jalan. Dia nggak terlalu minggir, nggak terlalu tengah. Tapi ada di sisi bahu jalan raya. Itu ada sekitar jarak 500 meteran tuh udah kelihatan gitu. Lah, bro, itu depan ada orang ya? Ini sambil masih ngayu nih. Iya masih, ada itu ada. Siapa ya? Orang gila kali gitu kan. Rambutnya panjang tuh. Rambutnya panjang dan dari siluetnya kayaknya dia kayak pakai daster. Kayak terusan gitu. Tapi terusannya nggak sampai bawah. Kayak sebatas betis lah. Lama deket-deket malah jadi ngeri gitu nya. Waduh, ini orang apa bukan nih? Ini semakin lo deket itu makin horor ya betul. Buset, karena awalnya orang gila, tapi begitu deketin kok lama-lama kayaknya aneh, kayak orang hamil. Karena dasteran perut kayak agak gede, rambut panjang kerurai, itu siluet kan, namanya temaram lampu jalan raya jam segitu, nengok belakang nggak ada kendaraan, depan ngeplong, wah sepi gelap. 200 meter, 100 meter, dia bukannya melipir, kan dia jalan, kita naik sepeda, otomatis cepetan kita nyusulin dong gitu kan. Dia lama jalan yang nengah. Wah, 50 meter kurang lebih tuh. Kita yang ngenjot, Bor, lanjut gak nih? Ya gimana udah tanggung, masuk putar balik gitu kan. Warkopnya tuh masih sekitar 1 kiloan kalau nggak salah. Wah, akhirnya udah tanggung 20 meter, lama-lama deh, jadi kayak ketemu titik temu, dia lama-lama kayak ke tengah, kitanya mau ngelewatin dia tuh. Akhirnya apaan? Kita ke bagian yang ngayuh, nggak perlu lihat, sedakep aja begini. Lo gimana nih? Gitu. Udah gak apa-apa, gue ngayuh lanjut. Itu beneran, dak dikduk jeder, merinding. Jam segitu coba, tahun 2000-an. Kalau sekarang mungkin banyak orang keluyuran. Dia nyebrang, lewat, udah nggak ngeliat gue. Nggak tahu tuh, temen kita tuh dia ngeliat apa melengos begini, pengen nggak ngerti. Oh kita sudah aja begini ngebut. Merinding sebadan-badan. Nggak tahu lewat apa belum. Udah lewat belum, sambil ngayuh tuh ngos-ngosan. Kagak tahu, gue kagak ngeliat gitu. Lewat. Terus kata dia, mungkin dia melengos begini, kagak ngeliat apa gimana, nggak ngerti. Pokoknya kayaknya udah gitu, udah kelewat. Terus kita melek begini kan. Siapa tadi ya? Kagak tahu gue. Kita nengok ke belakang, kagak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Wah, merinding gue bener.
Wah, gue inget banget juga, gue ada kisah begini nih. ada juga. Ada juga gue. Seru banget nih. Iya, ini bener-bener nih. Dan gue kejadian malam, Ah, mau jemput empuk gue ah, di satu daerah, juga sama coy. mobil. Enggak, Motor. motor. Jadi empuk gue saat itu pulang naik kereta, ya kan? Dia minta jemput gue, kan udah kemalaman. Hmm. Mungkin dia ada lembur atau gimana. Tolong dong jemput gini-gini. Gue inget banget. Jadi jalanannya agak turun gitu ya, agak turun belok. Itu ada pohon gede coy, satu doang. Sengon. Gue nggak tahu sengon, nggak tahu apa sih gitu namanya. Pohon lah, namanya malam gitu udah nggak jelas juga ya pohon apa. Nggak mungkin juga nanyain pohon apa gitu. Itu ada cewek coy, dengan rambutnya begini putih gitu Wah, di pohon itu. Dan gue sempet berhenti coy, ngapa? karena pengen maju. Gue juga Oh, bingung. sama posisi kayak gue Iya, tadi jadi gitu kayak ya, mau kayak maju, tadi. gue juga ini apaan gitu, tapi jalanannya sepi. Akhirnya gue jalan jelang berapa meter, gue noleh, itu masih ada tuh cewek coy, Oh, masih ada. masih ada. Ngeliat ke lu gak? Enggak, Enggak. Masih tapi posisi sama. yang gue bingung tuh gini, posisi sama. Dia ketika lo lewat, seakan-akan tuh si muka ini yang ketutupan tadi itu agak berpindah coy, jadi begini nih. Oh, Gitu, gue juga nggak tahu, tapi badan posisi sama gitu. After gue jemput empo gue itu tuh nggak ada coy. Itu juga selangnya cuma berapa menit gitu, karena dari jadi cepet, dekat situ nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh ke stasiun itu udah nggak ada, ya gitu. Ya wallahu alam sih itu apa ya, tapi gue Iya, karena sama, tadi sama. cerita lo itu, gue jadi Ingat. keingetan gitu. Sama, itu tetap jadi misteri ya. Malah kadang dulu sempet kalau zaman kuliah tuh, lu inget gak dulu pas kita, iya inget, itu kira-kira orang apa bukan ya? Nggak tahu, kalau di nalar-nalar sih kayaknya nggak mungkin ada perempuan jam segitu. Iya gitu. sih, gue juga gue mikir gitu, ini jam 11 coy, jam 11, antara jam 11 ke jam 12. Pokoknya empok gue itu kalau nggak salah ya, itu kereta dua apa, dia kereta kedua dari yang terakhir gitu. Oh, jadi jemput di stasiun. Yes, kayak gitu. Dulu gue mau malam banget sih gitu. Oke. Ada sih yang ini sih ingatan gue ya, makanya tadi ketika Iya. kita apalagi temanya dengan kisah mistis gitu ya. Jadi dulu zaman gua agak ini ya, kayaknya SD kelas berapa gitu, kelas 3 atau kelas 4 gitu gua masih. Jadi gue pernah mancing sama almarhum bokap. Jadi waktu itu lagi mancing di sebuah kepulauan kayak gitu, gue lupa nama pulaunya. Itu kita nginep, jadi kayak camping gitu. Jadi kayak camping, nginep. Jadi gue tuh kadang-kadang seringnya tuh lebih di tenda. Kalau bokap gue kan emang dia sampai berendam setengah badan di laut gitu kan, mancing. Dan itu kalau emang pemancing kan biasanya tuh kita nyampe siang, prepare sampai maghrib tuh udah mulai ngetes tuh, nyaman saat itu ya. Ngetes. Nah itu gue sering tuh nyamperin bokap gue, mana Pak udah dapet belum gitu. Dan gue tuh seneng bolak-balik di pulau tersebut gitu. Nah pulau ini sepi, nggak ada orang saat itu. Jadi gue lewat di situ, gue tuh emang hawanya udah mulai mencekam nih. Gue inget itu pas maghrib coy, maghrib, hawanya itu mencekam. Ketika lo lewat itu, lo yang cuma lo lihat tuh pohon-pohon gede aja, ya gitu, pohon-pohon gede. Gue nyamperin bokap gue, kok sepi, sunyi gitu ya. Emang sih cuma ada deburan ombak aja ya, suara deburan ombak. Tapi saat itu kan kita namanya masih kecil ya, masih umur-umur SD gitu kan. Ya udahlah, masih cuek-cueknya gitu. Cuek-cueknya sampai hari berikutnya itu kita mau siap-siap pulang. Udah dijemput kapal lagi dan pulang. Gue masih ingat di tengah perjalanan gue naik kapal menuju pelabuhan buat pulang, bukan pelabuhan maksudnya kayak kita ferry gitu, bukan ya, untuk ke daratan lagi. Itu gue udah mulai gak enak badan coy. Masuk angin. Dibilang masuk angin juga kayaknya nggak, karena gue ada demam panas saat itu. Sesampainya gue di daratan ya saat itu ya, udah siap-siap, bokap gue ngambil motor terbalik. Gue masih ingat
itu gue balik gak langsung ke rumah. Jadi bokap gue itu mampir ke rumah nenek. Nah dari rumah nenek itu gue tidur coy. Gue tidur. Selepas gue tidur gue bangun biasa aja, nggak kenapa-napa gitu. Tapi gue dikasih tahu ternyata gue kesurupan coy di situ. Dikasih tahu sama ibu gue kalau nggak salah waktu itu ya. setelah lo sadar maksudnya. Yes, setelah gue sadar. Jadi gue dikasih tahu bahwa gue tuh kesurupan dengan mungkin ada jin atau apa yang di pulau tersebut, kayak gitu. Bintang laut gitu. Ya, gue nggak tahu lah, karena kan gue nggak sadar kan gue bilang. Kenapa iya. lo jadi maksa gue harus sadar? Enggak. Terus diceritain nggak pada saat mungkin bahasanya kalau anak ketempelan kali ya? Iya. Nah, jadi pada saat ketempelan tuh pola lo gimana gitu? nggak sampai ke cerita ke situ, gue nggak tahu maksudnya gimana prosesnya saat itu ya. Gue juga karena masih kecil nggak begitu nanyain mendetail seperti itu. Tapi gue diceritain gue kesambet atau ketempelan dari jin yang ada di sana gitu. Dan gue juga nanya bokap gue itu emang kenapa sih nggak apa gitu. Dan itu sih yang pernah gue alamin saat itu. Dan makanya sampai sekarang tuh gue ngejaga banget ibaratnya di mana bumi dipijak di situ kita langit dijunjung gitu. Dalam artian kita lebih lebih menjaga sikap. Mungkin nggak, karena kita dulu masih kecil kita mulai melangkah kita nggak tahu yang kita langkahi itu apa gitu kan. Umur berapa sih waktu itu? Itu antara kelas 3 kelas 4. Berarti mungkin sekitar 9 tahun. Ya, sekitar segitu. 9 tahun. Lagian namanya anak 9 tahun mah harusnya maklum aja ya. Dan itu sampai sekarang ya, yang gue inget, yang gue pernah dengar cerita juga dari orang keluarga gue ya, itu mungkin kesurupan yang atau ketempelan yang pernah gue alami. Alhamdulillahnya sampai sekarang sih nggak lagi. Terus itu pas lagi ngerasanya tidur, ngimpi apa gitu kagak? Iya, cuman kayak kita tidur biasa aja gitu. Tidur biasa. Tapi yang gue pernah tahu di situ kan banyak, gue nggak tahu ya nama pulaunya, gue juga lupa ingat. Pulau S. Jadi di situ banyak bekas-bekas lu peninggalan kayak zaman-zaman perang mungkin. Iya. Kayak ada fortress gitu ya. Ya kayak apa, benteng-benteng segala macam. Gue juga lupa nama pulaunya apa. Iya. Nah, kayaknya gue tahu lagi tuh. Tahu ya? Yang gue khawatirin di situ apa ada makam atau ada apa, gue nggak pernah eksplor ke situ gitu. Iya. Tapi nyatanya gue pulang itu ketempelan di situ. Itu sih. Wih, berarti fenomenal juga. Tapi emang biasanya kalau anak-anak begitu umur segitu ketempelan biasanya kalau nggak ngeracau, demam, rewel gitu biasanya itu. Kayak gitu. Iya, cuma sayangnya nggak ada gambaran detail tuh ya waktu itu. Polanya gimana ya? Nah iya, maksudnya nggak ada yang menginformasikan saat gua ketempelan apa yang terjadi di situ. Gitu. Dan sembuhnya pun juga gimana prosesnya nggak tahu gitu ya. Tuh. Jadi gua taunya gua bangun. Ya udah bangun, pulang naik motor sama almarhum bokap sama nyokap. Gitu aja sih. Maksudnya ya itu aja sekilas itu. Tapi itu menurut gua sebuah pengalaman yang gua juga inget sampai sekarang gitu. Bahwasanya ya itu sih jadi lebih aware terhadap kita di mana kita berada gitu. Seru kalau masa-masa remaja gitu karena itu zaman lagi kita semangatnya buat explore kan. Iya. Entah explore diri, explore tempat gitu kan. Terus ngelaba kemana-mana, ngelaba apa ya maksudnya? Ngelawak sambil bercanda. Yes, itu dia. Out school banget deh. Kayak gitu. Itu seru emang masa remaja. Terus selain itu ada Bang Di? Ada sih satu pengalaman, tapi ini rahasia? Bukan rahasia, jadi kayak gua di dua lokasi, gua di satu lokasi yang sama kakak gua, tapi yang ngalamin kakak gua. Jadi kayak ibaratnya gini, gua lagi di ruang tamu, kakak gua tuh di terasnya gitu. Dia lagi nginep di satu villa. Di villa ini depannya itu laut gitu ya. Depannya itu laut dan banyak pohon kelapa gitu. Gue tahu tuh tempat kayaknya tuh. Pasti pinggir laut kan? Iyalah. Nggak, itu apa populer tuh? Resort pinggir laut begitu tuh. Jadi kayak kakak gue nyampein saat itu dia sampai ketakutan. Dia ngelihat di antara pohon kelapa sama pohon kelapa tuh ada yang lompat, cuy.
Ada yang loncat. Teknikku jadi merinding nih. Jadi kakak gue ceritanya gitu, dan gue samperin ke depan. Kakak gue ketakutan, dia sampai masuk. Kenapa? Banyak yang nanya. Kenapa? Dia ngeliat. Ada yang lompat dari antara pohon kelapa ke pohon kelapa. Maksudnya dia kayak ninja gitu, dari satu pohon ke pohon lain, atau di antara pohon itu ada sosok di bawah pohonnya tuh loncat-loncat Iya, gitu. ya seperti itu. Oh, yang kedua tadi. Mungkin ya kalau dalam pemikiran gue nih, sosok yang disebut dengan Poci. Nah, oh jadi lompat ya. Kayak gitu. Nah, ini di satu lokasi yang sama. Maksudnya, gua nggak lihat langsung si yang tadi kita sebut Poci tersebut, tapi kakak gua yang lihat. Dan itu di satu lokasi yang sama sih. Wah, emang kalau cerita masa remaja, apalagi ada misi-misisnya gitu, banyak sih sebenarnya, masih banyak. Banyak ya. Dan memang pada masa itu ya, kita sendiri tahun 2000-an tuh emang masih banyak pohonan rimbun gitu. Oke, jadi kita rangkum terkait kisah-kisah yang tadi kita udah ceritain Bang Di. Gitu ya. Dan mungkin nanti kalau ada cerita lain lagi kita bisa sharing di episode selanjutnya. Gitu. Oke, teman-teman, itu yang tadi kita sudah cerita-cerita ya, Bang Dete. Pesannya adalah tetap kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana kita berpijak, ya kan? Di situ bumi dijinjing. Nah, di situ pokoknya kita tetap minta pertolongan dari Tuhan dari segala makhluk apapun. Seperti itu ya. Iya. Jadi Bang Dete di closing statement-nya gimana Bang Dete? Pokoknya ikuti terus channel kita dan subscribe, like, share biar kita lebih semangat lagi untuk berbagi cerita, dan nanti mungkin kita bisa datangkan narasumber-narasumber yang bersumber dari sumber yang merinding, begidik gitu. Gitu ya Bang Dia. Kalau enggak dong, merinding Jangan bergidik. Oke. Nah, itu aja. Sobat Ambiar, kok Sobat Ambiar sih? Kita apa nih nyebutnya? Nyebut Sobat Hasik. Sobat Hasik. Oh, iya bener. Oke, Sobat Hasik di balik kisah. Ikuti terus cerita-cerita kita di episode kita selanjutnya. Dan salam. Gitu dong dia. Oke, itu dia dari kita. Ikuti terus di channel Hasik di balik kisah. Really?